Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam aqidatan wa syari'atan wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qairin a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Alayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah di hari yang mulia ini, yaitu hari Jumat, di tempat yang dimuliakan oleh Allah, di Masjid Al-Luqman, dan bersama dengan orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, yakni orang-orang yang bertakwa. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia yang memberikan teladan kepada manusia sebagaimana mengarungi kehidupan dunia sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam dan seisinya. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, taatlah kepada perintahnya dan jauhi larangannya. Hanya dengan ketakwaan yang hakiki hidup kita akan terjaga dan Allah pasti akan menolong kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu hikmah dan pelajaran penting dari peristiwa Isra Mi'raj selain perintah sholat adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan Allah mengimami para nabi dan rasul dalam satu sholat berjamaah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh telah diperlihatkan kepadaku jamaah para nabi. Ada Musa sedang berdiri sholat. Dia lelaki tinggi kekar, seakan-akan ia termasuk suku Sanu'ah. Ada Isa bin Maryam alaihissalam sedang berdiri sholat. Manusia yang paling mirip dengan dia adalah Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Ada pula Ibrahim alaihissalam sedang berdiri. Lantas aku mengimami mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hadisnya adalah hadis yang sahih. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kepemimpinan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengimami para nabi dan rasul adalah ketetapan yang agung. Kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai imam para nabi bukan sekadar dalam sholat pada saat Isra dan Mi'raj, tetapi berlangsung hingga akhir zaman. Ketetapan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 81. Yang tadi khotib bacakan ayatnya, yang artinya wallahu a'lam bishawab. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah. Kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Niscaya kalian akan sungguh-sungguh mengimani dan menolong dia. Allah berfirman, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku atas yang demikian? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kalian. Quran surah Al Imran surah ketiga ayat 81. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kabar ini pula yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat beliau menegur Umar yang membawa lembaran-lembaran Taurat. Laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyatan walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Sungguh aku datang kepada kalian membawa wahyu yang putih bersih. Andai Musa masih hidup,
Tidaklah ia melakukan apa-apa selain mengikutiku, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Karena itulah kelak pada hari akhir semua manusia akan berkumpul di bawah kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW, di bawah naungan liwa al-hamd. Rasulullah SAW bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra. Wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhra. Wa ma min nabiyyin yauma idzin Adamu paman siwahu illa tahta liwa'i." Kata Nabi, akulah pemimpin anak Adam pada hari kiamat dan bukannya sombong. Di tanganku bendera alhamdu dan bukannya sombong. Tidak ada seorang nabi pun, tidak pula Nabi Adam juga yang lainnya ketika itu, kecuali semua di bawah benderaku yang berkalimatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nanti di akhir kelak atau di hari kiamat. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Tentang hal ini Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah berkata, Nabi Muhammad SAW adalah imam para nabi dan juru bicara mereka serta pemberi syafaat mereka. Umatnya adalah umat terbaik dan para sahabatnya adalah para sahabat terbaik para nabi. Ibnu Qudamah Lum'ah Al-I'tiqad juz 1 halaman 28. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus membawa Islam, semua agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya telah gugur, terhapus ajarannya, dan semua umat manusia wajib memeluk Islam dan menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyun summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seseorang dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, mendengar tentangku, mendengar tentang Islam, kemudian dia meninggal dan tidak mengimani agama yang dibawa oleh aku, kecuali dia pasti termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka sejumlah kemuliaan yang dilimpahkan kepada Rasulullah SAW membawa konsekuensi, yakni Islam dan umatnya wajib memimpin dunia. Pasalnya semua nabi dan rasul telah menyerahkan umat mereka kepada Nabi Muhammad SAW, juga menundukkan agama mereka pada agama Islam. Sayang, kenyataan sekarang menunjukkan kaum muslimin justru dipimpin oleh sistem selain Islam. Saatnya kita kembali kepada Islam. Dulu Nabi Muhammad SAW memimpin para nabi. Saatnya sekarang Islam memimpin dunia dengan kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam institusi warisan Nabi, yakni Daulah Khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah. Mari kita perjuangkan tegaknya agama Allah ini di muka bumi ini. Insya Allah dengan memperjuangkan Islam, Allah akan menurunkan keberkahan di langit dan di bumi. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, yakni menerapkan syariat Islam, maka Allah akan membukakan keberkahan dari pintu-pintu langit serta pintu-pintu bumi. Tetapi sebaliknya, kebanyakan manusia membohongkan ajaran Allah tersebut, maka kami tibakan musibah kepada mereka, kami tibakan ujian kepada mereka, supaya mereka sadar dan kembali lagi kepada Aku, kata Allah. Dan dalam sebuah hadis Rasul bersabda, taraktu fikum amrayni lang tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati rasulih. Telah aku tinggalkan dua perkara kepada umatku, niscaya umatku tidak akan tersesat, umatku tidak akan terjajah, umatku tidak akan bercerai-berai, umatku akan bersatu. Ketika umatku berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Yakni kitabullah, Al-Quran, wa sunnati rasulih, dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, cinta kepada Islam, bukan saja memperingati kelahiran Nabi setahun sekali saja, tetapi yang terpenting adalah
kita meneladani perilaku Nabi dalam segala aspek kehidupan, baik berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Juga kita menerapkan apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran dalam segala sendi kehidupan, baik pribadi, bermasyarakat, berbangsa, berpolitik, berekonomi maupun bernegara, yakni menerapkan syariat Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Insya Allah dengan menerapkan atau mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam segala aspek kehidupan, bukan saja ritualnya saja, insya Allah kita akan diakui umat Nabi, dan mudah-mudahan kita bisa bersama-sama bersama Nabi dibangkitkan di hari kiamat di bawah bendera Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan mudah-mudahan kita bersama-sama masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Allah ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah wa amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka dawatan islamiyatan karimatan khilafatan rasyidatan ala manhajin nubuwah tu'idhu bisalam ahlahu wa tuzilu bikum rawalahu wa taj'alna biha min ad-du'ati ila tulatika wal qadati ila sabilika wa ja'alna min amilina al mukhlisina li iqamatiha. Allahumma inna nas'aluka nahra biladina Indonesia wal Palestin wal Gaza wal Rafa wal Iraq wal Rohingya wal Fatani wal Rohingya ya Allah wal ukhur fi Xinjiang Sina ya Allah wa sayra buladani muslimin min nukuri kupri wal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Ibadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi ajallu akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.